Dato' Ira, Dr. James Usman, Profesor Muhammad Abdul Hamid, Profesor Nurman Sa'ad, dan Bapak Ibu sekalian, para ketua atau kepala departemen dan para dosen yang berbahagia. Saya mengikuti sejak awal dengan penuh optimisme, tafaul ya. Dan saya juga sebenarnya telah membicarakan dengan Pak Hamid dan Ustaz Rihya, Dr. Rihya, waktu kita berjumpa di Bridge, di Syahid Bridge Hotel pada waktu itu, yang kemudian sehari setelah itu saya bertemu makan malam dengan Profesor Amal di Hotel Grand Hartos di Magelang. Yang intinya adalah melihat potensi yang tadi dikemukakan, melihat semangat real untuk membangun sebuah, tapi juga untuk excel. Saya kira memang Islamization itu bukan masalah ideologi, tapi how to be excellent. Karena panggilan untuk menjadi Muslim adalah panggilan untuk be excellent, menjadi khairul ummah, menjadi produsen ilmu dan bukan consumers dari ilmu pengetahuan. Dan ini kalau Dr. Malik Badri menyebut ini adalah jihad. Jadi textbook writing on Islamization adalah jihad. Jadi dari tadi pagi baik Pak Amal, Pak Hamid, kemudian dari siang hari ini menarik sekali bahwa memang kami tidak salah ketika berharap bahwa di masa depan Unida menjadi model. Pertanyaannya selama ini adalah model. Tapi setelah terjadi Islamization dan integration knowledge, aina kutub al-muqarrarah, endi bukune, cara ngontorin di bukune. Ini tadi disebut sejak awal saat Ryan, ya Ustaz Eko, kemudian Ustaz Sarudin ya tadi menyebut itu semua. Artinya apa? Ada semangat untuk sana. Dan mengapa menjadi distinktif? Ya, karena tadi full boarding, ya. Satu. Kedua, memang sejarah Islamization itu sudah from the very beginning. Kita ingat ya waktu fase awal Batul Anas itu Pak Zahar selalu menyebut 100% ilmu umum, 100% ilmu agama, tidak ada pemisahan. That's integration, that's Islamization. Tapi kaifa, ini nih problemnya adalah kaifa. Itulah sebabnya kami menghadirkan pakar-pakar ini Islamic economy. Saya dengar dari Pak Hamid atau Pak Amal tadi, mungkin next step will be health science, dan kami siap untuk itu. Health science untuk nursing atau midwifery, insya kami siap. Ada 2 dean ya dari midwifery, dan juga ada deputy dean Faculty of Medical Faculty dari Kuantan, ya, Profesor Arif Usman Arif, yang sekarang beliau sudah nulis buku juga. Beliau mengatakan, saya sebenarnya tidak ingin terlibat di dalam struktur, saya ingin menulis buku karena itulah yang diperlukan, kata beliau. Dan selalu kontak saya, Pak Habib, saya nulis buku dan sekarang sudah berkembang dan sebagainya. Dan kami beberapa kali menghadirkan beliau baik ke UI, ke UMM, ke ke beberapa universitas Muhammadiyah dan juga ke universitas negeri. Nah, ke depan yang tadi saya sebut distinctive lain itu adalah wakaf quiz. Luar biasa itu. Ya, jangan dibandingkan Malaysia atau yang lain, karena setahun yang lalu Profesor Aslam bersama dari 11 universitas USIM, UITM itu minta saya untuk mengkoordinir satu workshop dan kami hadirkan Ustaz Ahmad ya, kami hadir waktu itu, dan Najah, dan Unisula, Unisba Bandung, UII yang UMY memang wakaf. Saya pribadi
18 tahun yang lalu pernah diundang ke Kuwait oleh Hay'ah Su'un Al-Qawfa Al-Baitiyah. Yang saya kaget waktu itu temanya itu tentang the role of Awqaf in strengthening of the civil society. Wilayah civil society ini kan luas sekali ya, yang menyangkut masalah al-amah, masalah al-isma itu kan semua common good ya, bonum komune itu kan semua. Jadi Awqaf ke depan saya akhir-akhir ini banyak mengadvokasikan. Kalau dulu banyak untuk kuburan dan anak yatim, tambah masjid, gitu. Ke depan mesti untuk research, membiayai orang belajar, membiayai tulisan buku dan sebagainya, Awqaf, ya Awqaf itu. Dan untuk itu saya ingat tahun 2000 saya dengan Gus Ridho. Ridho is the youngest of among the 11. Ya, kami ke Mesir waktu itu ke Wizarat Su'un Awqaf ya. Waktu itu dengan Pak Muhasan waktu diantar oleh Pak Muhasan, dan memang terus terang kemarin saya bisik-bisik dengan Pak Ustadz Hasan dan Pak Akrim menurut saya. Sebenarnya kalau dihitung dari jumlah terutama kaitan dengan doa di Murti waktu itu 1000 hektar, sekarang ini sudah melampaui. Artinya apa? It can be achieved ya. Itu bukan yang mustahil. Jadi doa Pak Zahar, doa Pak Sahar, doa Pak Fan, itu bukan mustahil. Bahkan kalau digabung dengan Darun Najah, digabung dengan yang lain-lain, mungkin ya, mendekati 2000. Jadi your dream, I have a dream. Your dream itu sangat bukan yang welcome, tapi sangat layak untuk kita bermimpi ke depan. Unida akan dari kampus waktu piagam pendirian IPD dulu dari kampus yang bermakna, yang bermakna. Ya. Jadi ini impian lama. Saya sebagai orang lama di IPD juga, karena waktu pendirian saya kelas 2 waktu itu. Ya. Jadi saya masih dengar pidato Pak Zahar ketika pendirian itu dan apa yang beliau cita-citakan dengan pendirian IPD waktu itu. Dan sekarang mungkin sudah melampaui dari apa yang dicita-citakan pada waktu itu. Dan ini yang membesarkan ke depan textbook writing Prof. Dato ini sangat mungkin di sini. We have writers, we have turos in term of turos ya. Di sini yang bilang mereka berbahasa Arab, berbahasa Urdu, dan mungkin ada berbahasa Persia ya. Tapi Urdu cukup banyak di sini dari dosen-dosen di sini. Arab, all of them they speak Arabic ya. Inggris insyaallah nanti tantangan Datuk Jamil kepada Pak Amal tadi, international competence itu adalah salah satunya bahasa ya, bahasa ini tantangan yang sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1926 bahasa itu ya, sudah. Nah, saya ingin nanti ini adalah follow up. Tadi kami menyampaikan bahwa ke depan kita bisa membuat satu seri ya, tentang cara ekonomi nanti khusus ya. Nanti Jamil juga akan menyampaikan, tapi juga seri-seri yang lain ya. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Nampaknya Pak Amal cenderung 2 bulan kan. Monggo nanti diatur. Dan di sini ada Pak Hamid yang menjaga gawang. Guardian ya, guardian of the soul, spirit of Pondok Milir itu ada Pak Hamid menjaga itu. Saya aduh enak sekali, artinya apa? Sudah lost gitu ya. Jadi sudahlah, kita tinggal jalan. Ada Ustaz Amal, ada Pak Hamid yang menjaga dari konten dan sebagainya. Saja beliau sangat. Yang terakhir nanti sebelum Datuk menyampaikan adalah tentang textbook ini ada beberapa cara, beberapa model. Nanti Datuk juga akan menyampaikan apa yang bisa kami lakukan atau kita lakukan bersama. Di IT pun juga masih proses. Pernah kami undang Dr. Lihiyat dengan waktu itu antum ya
beliau sudah hadir pada waktu itu, dan ini diteruskan lagi dengan Dr. Abdul Hamid. Cuma itu sampai 1 bulan di sana. Ya, setelah beliau kolaps itu 1 bulan kemarin saya ikut hari-hari terakhir, insya Allah beliau menekuni. Artinya apa? Memang textbook writing ini al-hajah al-masah, ya. Al-hajah al-masah, ya. Baik, oleh Tafadhol Dr. Jamil untuk menyampaikan the way forward dan tentang follow up dan khusus tentang textbook writing dan mungkin collaboration, international collaboration kaitannya dengan terkait dengan 90 tahun modern dan kaitannya dengan kerjasama regional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahli dan rakan-rakan semua, alhamdulillah kita hampir 1 hari untuk berbincang tentang Islamisasi ilmu. Dan selalunya selepas workshop habis, selepas conference, international conference, tidak ada apa. Kalau ada pun satu prosedur disimpan dalam perpustakaan. Tapi Ibu Adi tidak mau lagi. Kalau saya berlarutan, saya dah 30 tahun dan tidak mempunyai satu material atau textbook untuk panduan generasi yang akan. Kerana perjuangan abang-abang kita, bapak-bapak kita yang dulu sudah banyak membangunkan contohnya untuk sederhana. Tapi kalau di sini saya kira tidak ada apa-apa yang ditulis. Jadi tidak ada satu record mengatakan untuk was among the pioneer in Islamization. Jadi tujuan kita sign MOU dengan UNIDA Kuala Lumpur dan tadi ialah untuk membangunkan textbook untuk program itu antara Ibu Ati dan UNIDA. Ibu Ati adalah sebuah program macam UNIDA, bukan profit oriented, hanya ingin membantu. Ibu Ati tidak ada universiti macam itu. Ibu Ati tidak ada staf yang ramai macam itu. Di Kuala Lumpur hanya saya dan suami Ibu Norma, kami berdua. Di Indonesia, Pak Habib dan Pak Sidik saja, seluruh Indonesia. Dan tidak ada office macam besar, tidak ada pembantu, tidak ada supir, tidak ada apa. Kami hanya travel dan kapal-kapal. Sana kemari. Jadi tujuannya untuk membantu generasi yang akan datang. Jadi tadi saya berbincang dengan Wayan bahawa kita perlu ada satu kaedah bagaimana penulisan buku teks. Jadi yang pertama sekali kita mesti ada kurikulum program ini. Kita sudah ada kurikulum, tidak ada masalah. Dan kurikulum ini tentu sekali sudah tested, sudah 4 tahun program berjalan, 4 jam sudah kita nampak. Jadi minggu second round. Subjek itu sudah ada tahun 1 sampai tahun 4 tu. Tahun 1 itu sudah di-repeat 4 kali, 4 tahun. Sudah sampai 4 tahun. Jadi contohnya program ekonomi Islam sudah 4 tahun. Berarti kalau subjek yang tahun 1 itu sudah 4 kali di-repeat. Dia 4 pages. I'm sure you have the proper notes. What you have got. Dan proper note itu mesti updated every year. Bukan dipakai yang note dulu bertahun-tahun 4 tahun dulu sampai sekarang yang sama. References juga begitu banyak. Dan dia punya intellectual content dalam kepala juga. Maturity-nya sudah tinggi, sudah 4 tahun. I mean you have graduated teaching in the same course. Yeah, and the same thing Pak Syarudin on management, ekonomi management juga sudah 2 tahun saya dipahamkan. Dan ekonomi hukum ekonomi juga sudah 4 tahun. Jadi di sini kan
kita mesti melihat subjek apakah yang common diused by ketiga-tiga program ini. Kalau lebih mudah, supaya kita dapat team up authors. Jadi tadi ini cadangan saja, cadangan yang saya bincang dengan Pak Wayan tadi. Mungkin fake untuk ekonomi, keuangan dan keuangan katakanlah, dan usul fake untuk dalam keuangan, sebenarnya ada tim kita nak menulis, jadi kita perlukan 4 orang untuk each of this subject. Satu orang hanya menulis satu chapter dulu. For the first 3 months, based on the subject dia taught for 3 months, the first draft. Lepas 3 months, kita ada satu workshop, kita minta melihat presentation. Satu orang satu chapter saja, the first 3 months. Tulislah apa yang mana yang sudah ada kepala, yang sudah ada nota dibuat apa-apa. Yang kedua ialah accountancy, keuangan dan management. Subjek ini juga digunakan untuk semua 3 program ini. Saya difahamkan. So, kemudian manajemen pengantar satu juga digunakan untuk ketiga program. Betul tak? Dan ekonomi pengantar satu. Jadi di sini kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti kita memerlukan 20 orang penulis. Setiap satu subjek kita perlukan 4 orang penulis. Itu kaedahnya. Yang apa yang nak ditulis itu based on the curriculum. Tadi kita ada tentang Islamic worldview. Islamic worldview ni saya rasa tidak perlu lagi, kerana UAE sedang menerbitkan buku Islamic worldview untuk pelajar. Jadi cuma the content, the curriculum untuk Islamic worldview ini kalau dapat di channelkan lebih kurang sama macam UAE, tidak perlu lagi menulis. Jadi buku Bapak Hamid Abu Sulaiman yang worldview paling tadi boleh ditranslate oleh saudara pendidik dalam bahasa Indonesia. Jadi saya akan kontak pihak Pak Lati di Riyadh memohon untuk dapatkan right translate dalam bahasa Indonesia. Waktu kita sudah ada 5 sampai 1 6. Sama worldview kita boleh pakai yang mana. Sebab apa di kuliah ekonomi belum ada satu textbook yang digunakan. Okay, the concept textbook di sini ialah yang pertama kita mesti follow the format of textbook. I think if you look at the market textbook to be the best, kerana dia is more structured. Tahun 1 you look at 1 or 2 book from the American textbook yang kita rasa yang sangat menarik, gambarnya, grafnya dan sebagainya. But you don't have to worry about pictures and graph on chart and everything. They will be done by someone else. Orang yang akan bantu, kita akan dapat professional to edit. Cuma tulis saja. Bahasa don't worry about the bahasa. People will edit. You will get some language editor, Indonesian language editor. Okay. So tulisan dalam bahasa Indonesia. Tulisan lebih cepat. Yang penting konten dia. We will get someone who is the economist might not be good in their language, but we get the pakar bahasa, akan edit bahasa. So orang matematik tulis bahasa matematik, jadi tidak lagi. Jadi get one or two textbook yang dapat dimusuhi dalam komiti. Komiti will be set up here. We are not going to monitor anything. Kemungkinan besok kita dapat melihat teks yang saya digunakan. You look in the market, textbook yang kita rasa menarik, yang dapat jadi kamuan, dan tidak tebal dan tidak begitu nipis. The content must be enough to teach in one chapter for 3 hours in the class.
the knowledge must be enough for that. All the references yang diperlukan. Jangan semua masuk ayat Quran yang berikan konten masuk ayat Quran sini hadis ayat Quran. Jadi apa nama itu tidak ada hadisah. Jadi semua kita buat references saja. Kemudian reference book. You need reference book. Okay, you just list down what are the reference book. There are books written by our brothers and sisters di Kuliah Ekonomi di Islamabad, mana-mana kita kumpulkan untuk dapatkan maklumat supaya kita menulis itu bukan macam menulis novel. Dia bukan macam menulis novel. Dia dapat kalau internet sini tidak cukup. Tapi kalau dapat book reference, jadi kita akan cari, kita akan sponsor dia reference book supaya dia akan bagi sebenarnya buku diperlukan. Jadi buku itu selepas buku ditulis kita masuk ke dalam kesalahan. Jadi kalau in English, in Malay, it doesn't matter. It could be some book be written in Malay, but it's not a textbook. It's just a book reading materials. Pak Muhammad Amin juga boleh recommend some book UKM kan yang written in Malay. And then selepas dalam bulan Mac, insyaAllah saya sudah siap satu orang satu chapter. Kita akan buat satu workshop. Workshop ini boleh dijalankan di Gontor ataupun di Jogja ataupun di Bengkulu. Buat di rumah Pak Habib di situ 16 orang, 20 orang di rumah Pak Habib contohnya. Kita akan jemput tokoh-tokoh dalam bidang ekonomi dan terlibat orang tokoh ini. Ibu Norma datang lagi, Pak Muhammad, Pak Aslam, beberapa orang lagi akan mendengar presentation daripada penulis-penulis. Okay, we can do it in one or two days. Kemudian habis workshop tu balik dibuat continue. Dapat feedback, tulis balik. Maka dia sambung another chapter in another 2 months. Don't worry, the book is not going to be final. Dalam masa 1 tahun buku itu bukan jadi final lagi. Mungkin at the end of 1 year we got complete book just as a first draft. Then we test on the student. Question and answer, PowerPoint presentation. Kalau perlu video presentation, masuk ke dalam. Now follow that one and start. And then selepas habis 6 bulan kita buat attachment. Kemungkinan 4 orang dulu tak perlu semua. Pak Ahmad tak akan benarkan semua 16 orang keluar. Mungkin 4 orang dulu, 4 orang keluar 1 bulan. Kita attach to WIP ke UAE ke. Jadi kita akan minta tiba sponsor apa pergi ke sana, penginapan, makan ke sana. This is a research. Pergi sana bukan untuk nak enjoy life di Kuala Lumpur, tapi just to do research.